Pemirsa, artis Nikita Mirzani resmi mendekam di rutan kelas 2B Serang, Banten usai perkaranya dinyatakan lengkap. Nikita sebelumnya dilaporkan oleh Dito Mahendra atas video unggahan dalam akun Instagramnya pada Mei 2022 lalu. Kejaksaan Negeri Serang, Banten menahan tersangka Undang-Undang ITE Nikita Mirzani atas laporan Dito Mahendra setelah menerima berkas tahap 2 P21 dari Polresta Serang Kota. Nikita Mirzani sempat mengamuk dan menolak untuk ditahan. Ia bahkan sempat berteriak meski akhirnya Nikita bersedia untuk dibawa ke rutan kelas 2B Serang, Banten. Nikita akan ditahan selama 20 hari ke depan. Tahap 2 nanti selanjutnya adalah kita mempersiapkan surat dakwaan dalam waktu 20 hari untuk kita segera limpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Sementara itu, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, mempertanyakan keputusan Kejaksaan Negeri Serang yang memutuskan untuk menahan kliennya. Pasalnya, pada proses hukum sebelumnya, Nikita tidak ditahan dan diperbolehkan untuk menjalani wajib lapor. Kendati demikian, pihak Nikita tetap akan menghargai kewenangan jaksa. Saya mohon supaya hukum Allah yang turun tangan dengan persoalan ini. Udah itu aja yang disampaikan. Dan dia yakin bahwa siapapun yang mendolimi siapapun, pasti Allah akan turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan. Udah itu aja. Dia nggak mau bicara apa-apa. Dia tidak menjelaskan apa-apa. Kasus hukum yang menjerat artis kontroversial Nikita Mirzani berawal dari laporan Dito Mahendra ke Polres Serang Kota pada 16 Mei 2022 lalu. Nikita Mirzani dilaporkan atas video unggahan dalam akun Instagramnya. Penyidik Polres Serang Kota sempat melakukan penjemputan terhadap Nikita di kediamannya di Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada 15 Juni lalu. Penjemputan paksa dilakukan karena Nikita dianggap mangkir dari pemeriksaan. Kasus penjemputan itu akhirnya berujung ke Divisi Propam Polri, di mana Nikita melaporkan para penyidik Polresta Serang Kota pada 22 Juni 2022. Penjemputan terhadap Nikita pernah dilakukan oleh penyidik saat Nikita tengah berada di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat 21 Juli lalu. Saat penangkapan berlangsung, Nikita Mirzani tengah bersama anaknya. Namun penahanan tersebut akhirnya ditangguhkan atas dasar kemanusiaan. Nikita Mirzani kemudian dikenai wajib lapor seminggu sekali. Kini setelah berkasnya dinyatakan lengkap, Nikita akhirnya resmi ditahan di rutan Serang pada Selasa 25 Oktober 2022. Di Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Untuk membahas penahanan artis Nikita Mirzani sudah bergabung bersama kami. Ada Kajari Serang, Bapak Freddy D. Simanjuntak. Pak Freddy, kami ingin tahu ini apakah memang tidak ada ruang mediasi dan langsung diamankan Nikita Mirzani atau seperti apa prosesnya ini? Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Andro dan rekan Nisa. Jadi ini bukan berarti ada mediasi dan lain sebagainya, tapi ini adalah merupakan sistem peradilan pidana di mana kejaksaan adalah sebagai lembaga penuntut umum telah menyatakan perkara tersebut lengkap atau P21. Dengan lengkapnya berkas perkara NM tersebut, maka penyidik melakukan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Serang. Jadi inilah yang kami lakukan. Tepatnya kemarin hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, tersangka NM telah diserahkan oleh instansi penyidik Polresta Serang Kota ke Kejari Serang. Demikian, Mas. Proses hukum selanjutnya seperti persidangan kapan akan mulai dilakukan, Pak? Ya, terima kasih. Walau persidangan akan dilaksanakan karena penyidik penuntut umum ada waktu sekitar 20 hari untuk mempersiapkan ataupun menyusun surat dakwaan, untuk kemudian perkara tersebut akan segera kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Jadi ada waktu 20 hari. Pasal yang disangkakan, Pak? Pasal yang disangkakan terhadap Nikita yang sempat histeris di kantor Bapak semalam?
Ya, memang ada sedikit bukan mungkin insiden, tapi itu sifatnya manusiawi. Ya, memang wajarlah seorang ibu dan mempunyai seorang tanggungan anak apabila dilakukan penahanan, maka tentu akan merasa syok atau bagaimanapun. Tapi kita memaklumi dan itu suatu hal yang wajar karena memang yang bersangkutan memang sedikit syok pada waktu disampaikan akan dilakukan penahanan. Namun demikian, kami dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Serang telah melaksanakan apa yang telah harus kami lakukan dengan melaksanakan dan berjalan dengan lancar. Tersangka bisa kami lakukan penahanan di Rutan Kelas 2B Serang. Demikian. Ya Pak, ancaman hukuman untuk Nikita atas pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE ini apa Pak? Ancamannya adalah Undang-Undang ITE. Oh, oke. Itu sudah diatur. Ya. Dengan ancaman hukuman berapa lama Pak? Berapa lama tahun Pak? Berapa lama tahun penjara? Ancamannya untuk pasal 36 junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE itu ancaman maksimalnya adalah 12 tahun. Baik, terima kasih. Kajari Serang, Bapak Freddy Simanjuntak. Siap.